secara umumnya Kabupaten Bekasi masih mengacu ke Perda provinsi. Kalau memang mau memperketat tentang penerimaan sampah, kalaupun itu memang betul adanya, artinya Kabupaten Bekasi kan sudah memiliki tempat pembuangan sampah, yaitu di Burangkeng. Ya, kembali lagi saya Dirham dari jurnalis di wilayah Burangkeng. Ya, di malam santai ini habis suasana hujan nih, ya kan? Habis hujan, habis buka puasa pula nih. Tepatnya di tanggal 7 hari Kamis bulan April 2002. Nah, kita sekarang lagi ada di ini nih. Di ini apa? Pondok apa disebutnya nih? Burangkeng ya. Di Prabu, komunitas Prabu, Persatuan Pemuda Peduli Lingkungan Burangkeng ini. Nah, kebetulan saya sambil ngopi-ngopi bersama ketua kita nih, ketua Prabu, Bang Sanjay, Bang Karsa. Ya, gini Bang Karsa, izinin Bang nih ya, kita sambil ngobrol santai aja. Kita apa ya namanya, mengevaluasi ataupun cita-cita yang sudah-sudahlah. Ini kan bahasanya memang sudah lampau, cuman masih hits gitu. Iya. Bisa dibilang gimana terkait masalah yang sedang viralnya TPS nih, ketua yang kemarin KLHK juga kan gabung sedang memviralkan tentang masalah TPS ilegal. Di sini kan kita ada nih TPS yang resmi di Burangkeng ini ya, yang punya Kabupaten Bekasi katanya nih. Makanya ini ada yang kemarin tuh tentang terkait ada yang mempersoalkan kendaraan di luar dari Kabupaten Bekasi. Contoh lah di Bogor dari plat F gitu datang membuang sampah jauh-jauh dari Bogor ke TPS Burangkeng. Nah, ini kan persoalan nih. Menurut perspektif dari ketua Prabu ini seperti apa nih gitu? Kalau pendapatnya nih. Jadi itu memang sudah lama sekali ya terkait adanya suatu laporan atau isu terkait sampah dari luar kabupaten yang dibuang ke TPS Burangkeng. Sebetulnya bukan seperti itu. Yang saya tahu itu betul pelayanannya di Kabupaten Bekasi. Cuman kebetulan armada tersebut berplat F. Kan beginilah contoh ya, logikanya. Contoh saya ini punya atau ingin punya kendaraan nih. Kemampuan saya hanya beli kendaraan itu dengan kendaraan yang second atau bekas kan gitu ya, untuk saya gunakan untuk melayani pengangkutan sampah. Saya lakukan atau saya pelayanannya di kabupaten. Jadi bukan artinya itu plat F itu mengangkut sampah dari luar kabupaten Bekasi. Kalaupun itu memang betul adanya ada dari luar kabupaten, toh saya berpendapat seperti ini sih. Karena memang TPA Burangkeng ini secara global, secara umumnya Kabupaten Bekasi masih mengacu ke Perda Provinsi Jawa Barat tentang pembuangan sampah. Karena yang saya tahu atau saya cari sampai saat ini ya, saya belum menemukan tentang peraturan daerah Kabupaten Bekasi tentang pengolahan sampah. Gitu. Jadi menurut saya itu hal yang sangat belum terlalu menjadi isu yang heboh lah kalau menurut saya, kalau hal yang kayak gitu, Bang Dirham. Oh gitu ya? Ya juga sih. Nah, kalau tadi ketua Prabu mengatakan mengacu pada Perda di Jawa Barat, lah emangnya di Kabupaten Bekasi belum ada gitu Pak? Di perbuknya atau gimana yang sepengetahuan dari ketua Prabu nih? Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Sampai saat ini saya pernah mediasi, saya pernah mencari tentang apa itu namanya, produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif
yang mengacu atau membuat peraturan tentang pengolahan sampah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 yang notabene pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini sudah mempunyai produk hukum yang turun dari Undang-Undang Nomor 18 itu, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang pengolahan sampah di Jawa Barat. Artinya Kabupaten Bekasi kan sudah memiliki tempat pembuangan sampah, yaitu di Burangkeng, di Desa Burangkeng. Ya, dalam arti tempat penampungannya lah, tempat pembuangan sampah se-kabupaten itu di Burangkeng. Dan harusnya menurut saya ya, yang bodoh sebagai atas nama masyarakat nih, seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Bekasi itu mempunyai turunan undang-undang dari Undang-Undang Nomor 18 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010, dan kabupaten harus punya turunannya itu agar secara konsekuensi peraturannya bisa diterapkan. Kalau memang mau memperketat tentang penerimaan sampah atau persampahan yang dibuang ke Burangkeng, ya dibuat itunya. Ini saya menyimpulkan terkait isu itu ya, soal plat. Oh, sebetulnya isu yang sebenarnya itu memang adalah armada tersebut betul berplat F tapi melayani persampahan di kabupaten. Ini kalaupun seumpama benar adanya, saya bicaranya ada di luar kabupaten masuk ke sini, yaitu alasannya karena memang pemerintah daerah Kabupaten Bekasi ini belum mempunyai regulasi tentang pengolahan sampah dan aturan-aturan terkait persampahan ini. Itu menurut saya itu hal yang serius menurut saya juga. Cuman yang lebih seriusnya lagi ya harus memperhatikan bagaimana sih menciptakan suatu Bekasi bersih itu, kan gitu, agar tidak ada sampah liar, agar tidak ada sampah yang di bantaran sungai, sampai mencemari kali segala macam. Artinya itulah yang harus sebetulnya lebih serius, dan dengan dasar regulasi turunan Undang-Undang Nomor 18 itulah yang mungkin bisa tercipta. Tapi sampai saat ini kan belum ada itu. Bagaimana kita mau menertibkan soal pelayanan persampahan? Menurut saya masih sangat jauh ini prosesnya. Menurut saya kalau untuk harapan kita membuat suatu mengedukasi atau menertibkan tentang pelanggaran pembuangan sampah, artinya masih jauh sekali. Karena apa? Regulasinya belum ada. Itu menurut pendapat saya. Jadi Bang Ketua Prabu ini berdasarkan perda di Jawa Barat itu, makanya dalam acuan tersebut beliau ini sebagai aktivis ya toh kesimpulannya masih berbaik hati Kabupaten Bekasi menerima sampah-sampah yang dibuat dari Kabupaten Bekasi yang tadi disebutkan, ya kan, gitu loh. Jadi ada ya alangkahnya apabila ada misalkan itu tidak boleh, tapi mengacu kemana dulu. Nah itu dasar hukumnya harus jelas dulu menurut Ketua Prabu, seperti itu kemungkinannya Pak Ketua ya. Jadi gini lah, terkait kita tadi Bang Dera mengatakan kita menerima, ya jelas menerima sekali, karena gini, mengingat lahirnya atau berdirinya TPA Burangkeng ini kan sepengetahuan saya dari tahun 1993 sampai saat ini sudah berusia mungkin puluhan tahun lah bisa dikatakan, karena udah mencapai tahun 2022. Kalaupun toh kita tidak menerima yang dari luar sana, kenapa kita nggak terima juga yang dari kabupaten, kan gitu. Nah sekarang sudah terjadi, dan pemerintah juga, saya aneh gini, kadang saya berpikir gini, saya pernah membaca di sebuah tata ruang Kabupaten Bekasi, kalau nggak salah tahun 2011 sampai dengan tahun 2030 kalau nggak salah, di situ berbunyi tempat pembuangan sampah akhir Kabupaten Bekasi 11,6 hektar. Itu yang berada di Desa Burangkeng kita ini. Cuma lagi-lagi saya berpikir, kok kenapa gitu tata ruang terbentuk, sudah ada, ditetapkan, bahkan
tempat pembuangan sampahnya sudah ada juga. Kenapa regulasinya nggak ada gitu? Kadang saya di situ sebagai masyarakat bodoh ya yang mungkin bisa dikatakan bukan kewenangan saya lah kalau untuk bicara kayak gitu. Tapi saya kadang berpikir karena banyaknya suatu hal-hal yang mempersoalkan atau masalah di TPA ini, saya jadi kepikiran gitu. Saya belajar dari situ. Kalau tuh memang ada juga ada gitu. Mungkin saya dari penelitian atau dari pencarian saya kurang apa ya? Kurang maksimal, misalkan kurang maksimal tentang keberadaan perda tersebut. Ya tolong, saya ingin tahu itu gitu. Saya ingin belajar tentang perda Kabupaten Bekasi tentang pengolahan sampah gitu. Iya, jadi gitu. Apabila memang toh di Perbu Kabupaten Bekasi ada, tolong disosialisasikan ke masyarakat, khususnya di TPS Kalangkan Burangkeng ini gitu loh. Jadi jelas gitu loh. Jadi polemik yang sudah ada itu sudah ada dasar hukumnya, ada perbuknya ada, jadi teratur, terarah. Kritik boleh, ya kan? Tapi kita harus punya dasar gitu loh. Yang dimaksud dari ketua Prabu kita ini gitu. Kita kritik konstruktif bagus gitu, memberi solusi bagus, ya kan? Jadi nggak asal kita kritik tapi dasarnya nggak ada, gitu yang dimaksud Pak Ketua. Oke, Pak Ketua Prabu, untuk obrolan ringan ini saya ucapkan terima kasih. Nanti apabila nanti ada obrolan lain lagi di selang waktu yang lain lagi, next time kita akan ngobrol lagi. Ya, sebetulnya saya sangat senang nih ada pembahasan atau obrolan santai masalah TPA. Sebenarnya masih banyak yang saya akan kupas sepengetahuan saya tentang TPA ini ya, karena saya orang Burangkeng lah. Kebetulan rumah saya sangat berdekatan sekali dengan TPA ini. Jadi saya dari sejarah berdirinya dan mungkin sampai saat ini masalah-masalah yang ada sekarang di TPA ini sedikit banyak saya memahami, karena saya selalu kontrol gitu, selalu kontrol sosial tentang dampak-dampaknya terkait masalah udah overlapnya segala macam masih banyak. Ya mungkin nanti next time lah ya, karena mungkin ya waktu juga sudah batas. Oke. Terima kasih saya juga saya sangat berterima kasih sebagai komunitas Prabu ini mendapat sesuatu ya pembelajaran, karena kita ya sedikit banyak ini sharing lah gitu. Oke, kembali lagi di channel Jurnalis Burangkeng.